Let me play through the wire for you because I just want to see your reaction. I want to hear all y'all reaction right here. Cause that's let's talk about the accident. Itu adalah video Kanye West dan Pharrell Williams di tahun 2004 di tengah keputusasaan. Dan reaksi Pharrell adalah petunjuk pertama bahwa pertarungan Kanye untuk diakui bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga seluruh industri musik. Selama 2 dekade, kita menyaksikan seorang pria yang karena takut mati tanpa diakui, menghancurkan dirinya sendiri demi sebuah legasi. Di balik miliaran dolar dan di balik sneakers Yeezy, tersembunyi sebuah pertanyaan. Apakah harga yang harus dibayar untuk menjadi jenius dan abadi adalah kewarasan? Ini adalah kisah tentang bagaimana trauma masa lalu bertemu dengan kekuatan yang tak terbatas. Dan bagaimana Kanye melangkah dari produser yang diremehkan menjadi arsitek budaya yang pada akhirnya memilih untuk membakar blueprint-nya sendiri. Kanye Omari West lahir di Atlanta pada tanggal 8 Juni 1977 dengan background yang luar biasa. Ayahnya yang bernama Ray West adalah seorang mantan anggota Black Panther, sebuah gerakan aktivis yang memperjuangkan hak-hak kulit orang hitam. Ayahnya mengajarkan Kanye tentang perlawanan. Ibunya yang bernama Donda West adalah seorang profesor bahasa Inggris yang mengajarkan berekspresi tanpa takut. Dari ibunya, Kanye mendapatkan prinsip bahwa kamu harus menyuarakan isi kepalamu apapun situasinya. Image dan kredibilitas yang dibawakannya sejak lahir sudah sangat tebal. Tetapi hidup Kanye nggak semulus itu. Orang tuanya bercerai saat ia masih balita. Setelah orang tuanya bercerai, ibunya membawakannya ke Chicago. Pada era ini, Kanye banyak merasakan masa-masa sulit. Mulai dari pindah-pindah rumah, bahkan sampai ibunya pernah menitipkan Kanye pada calon ayah tirinya, yang bernama Bucky, karena ibunya harus pergi bekerja di India. Sebuah pengorbanan yang mengajarkan Kanye tentang hustle dan pentingnya keberanian. Lalu pada saat umur 10 tahun, Kanye dan ibunya pindah ke Cina, dan Kanye sudah berani berdebat dengan gurunya. Kanye nggak peduli sama aturan, yang penting ide-idenya keluar. Ini bukan hanya sekedar ego biasa. Ini adalah keyakinan diri yang ditanamkan secara akademis. Setelah kembali dari Cina, Kanye tumbuh sebagai anak yang terobsesi pada audio dan sampling, suatu teknik produksi musik di mana produser mengambil cuplikan atau sampel dari rekaman suara yang sudah ada, seperti ritme drum, melodi, vokal, atau efek suara, lalu menggunakannya sebagai bahan dasar untuk menciptakan karya musik baru. Kanye memulai perjalanan artistiknya dengan komputer Amiga, lalu mendapat keyboard sampling pertamanya di usia 14 tahun. Mulai dari sini, Kanye sudah nggak main-main lagi. Kanye berani menjual beat buatannya seharga $50 di jalanan, atau kalau tidak ada yang beli beatnya, Kanye bakal menjadi tukang potong rambut di barbershop lokal. Kemudian ketika Kanye sudah kuliah, Kanye memilih untuk drop out, sebuah keputusan berani yang didukung oleh ibunya. Jalannya kemudian adalah menjadi produser. Pada masa ini, Kanye sudah membangun reputasi di scene hip-hop Chicago. Di akhir tahun 90-an, yang menjadi titik awalnya adalah ketika Kanye mendapat bimbingan dari produser legendaris dari Chicago yang bernama No ID. And his mom. Really? They knew each other. Yeah, my mom's a teacher. His mom was a teacher. So, she comes on like, yo, hey, can you help? I got a friend, can you help her son? I'm like, So crazy. No ID mengenalkan Kanye pada teknik sampling dan beat making yang canggih. Kanye menghabiskan akhir tahun 90-an dan awal 2000-an bekerja sebagai ghost producer atau produser bayangan untuk produser-produser lain, membantu mereka menyempurnakan beat untuk artis-artis besar, seringkali tanpa mendapatkan kredit penuh. Disinilah Kanye menyempurnakan signature sound-nya, yaitu Chipmunk Soul, penggunaan soul sample lama yang dipercepat dan dikombinasikan dengan drum hip-hop yang punchy. Kanye kemudian pindah ke New Jersey untuk mendekatkan diri ke pusat industri hip-hop di New York. Di sini, Kanye menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengetuk pintu label rekaman dan studio. Di awal 2000-an, sound hip-hop didominasi oleh sound yang lebih keras dan gritty, seperti yang dipelopori oleh produser The Neptunes atau Timbaland. Sound signaturnya Kanye, yaitu Chipmunk Soul, yang lebih emosional, melankolis, dan smooth, awalnya dianggap terlalu lembut dan tidak street. Kanye ditolak oleh hampir setiap label yang dia datangi, termasuk Roc-A-Fella. Kemudian peluang emas datang karena adanya deadline dan kebutuhan mendesak. Mundur pada tahun 2001,
ketika Jay-Z sedang tertekan untuk menyelesaikan album The Blueprint. Pada saat itu, Jay-Z tahu album itu harus menjadi pernyataan besar untuk mengukuhkan legasinya. Produser utama Jay-Z pada saat itu, yang bernama Just Blaze, yang juga menggunakan soul sample, sedang terlalu sibuk. Jay-Z dan Roc-A-Fella tiba-tiba membutuhkan beat berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Lalu, seseorang dari lingkaran Roc-A-Fella mengingat produser muda yang ngeyel dari Chicago. Ini adalah Kanye, yang punya banyak beat berbasis soul yang cocok dengan konsep yang sedang mereka cari. Kemudian mereka memberikannya kesempatan. Kanye mengirimkan 2 beat yang game-changing, yaitu Izzo dan Heart of the City, Ain't No Love. Ketika Jay-Z mendengar beat Izzo, yang secara cerdas mensampel lagu Jackson 5, ia langsung tahu bahwa sound ini adalah masa depan hip-hop. He was about to leave out the room, and he had played the songs. He's like, yo, after this song, Guru, I'm going to the lounge. I was like, yo, I got one beat to play. I gotta play you this beat. Kanye nggak hanya mengirimkan beat yang bagus, ia memberikan identitas baru untuk album Jay-Z. Meskipun Kanye awalnya hanya ditugaskan untuk memproduksi beberapa lagu, kualitas karyanya membuat Jay-Z terpukau dan terus menambah lagunya di album The Blueprint. Begitulah Kanye secara resmi menjadi produser in-house untuk Roc-A-Fella. Kanye tidak dipekerjakan karena image-nya, melainkan karena kualitas yang tak terbantahkan yang datang tepat di saat label membutuhkannya, yang Kanye raih melalui ketekunan yang ngotot. Di momen ini, Kanye sudah memiliki reputasi yang dihormati sebagai produser, tetapi dia tetap gelisah. Kanye percaya bahwa dia adalah seorang rapper sejati, tapi semua orang melihatnya sebagai produser yang lucu. Kanye diremehkan karena umurnya sudah 27 tahun dan image-nya nggak sangar. Industri melihatnya sebagai sidekick-nya Jay-Z. Dia terjebak dalam kesuksesan yang bukan miliknya sendiri. Kanye tahu kalau dia mati saat itu, dia akan dikenang sebagai seorang produser di balik bayang-bayang Jay-Z dan bukan dirinya sendiri. Lalu pada Oktober 2002, Kanye terkena kecelakaan mobil kronis. Rahangnya hancur total dan mulutnya harus dikawat. Ini adalah titik balik yang brutal. Kanye sadar dia harus mendahului takdir. Hanya 2 minggu kemudian, Kanye merekam lagu Through the Wire, yang mana pada lagu itu kita bisa dengar suaranya yang sengau. Itu adalah pernyataan, rasa sakit fisik adalah senjata artistik terkuatnya. Dan Kanye nggak hanya meyakinkan label rekaman, dia juga harus meyakinkan para rapper besar bahwa dia layak. Ketika dia menunjukkan track mentah itu pada Pharrell Williams, seorang produser dan artis yang sudah dianggap dewa di industri, Pharrell langsung sadar potensi yang dimiliki Kanye. Yeah, because his shit was wired up. Yeah, but did you get that in the beginning? Yeah, I heard that. He said they got me rapping through this wire shit. That shit is. Well, you got me, Playboy. Like, You one of my favorite artists, man. Oh shit, good looking. Nah, for real. That's real. That's real. And I only heard like 2 records. Di situ, Pharrell melihat kejujuran di balik suara sengau itu. Di mata Pharrell, Kanye yang saat itu masih dianggap nobody sebagai rapper, telah menghasilkan karya yang tak bisa diabaikan. Ini bukan lagi soal image. Ini adalah suara yang harus didengar. Kecelakaan itu bukan lagi tragedi. Itu adalah peristiwa yang mengubah segalanya. Setelah album debutnya yang berjudul The College Dropout dan album keduanya yang berjudul Late Registration sukses besar, Kanye menjadi superstar. Tapi, dia masih butuh pengakuan penuh. Di tahun 2007, ia memutuskan untuk menantang 50 Cent, sosok gangster rap sejati, dengan merilis album Graduation di tanggal yang sama. Ini bukan sekedar beef murahan. Ini adalah Clash of the Titans. Di satu sisi, ada 50 Cent yang menjual image New York yang keras berbalut Kevlar. Di sisi lain, ada Kanye dengan kemeja polo pink yang menjual kerentanan dan ambisi anak kuliah yang drop out. Ini adalah pertarungan antara 2 era hip-hop. Kanye memenangkan persaingan itu di penjualan minggu pertama. Kemenangan ini adalah titik balik industri hip-hop. Kanye membuktikan bahwa hip-hop tidak harus terikat pada narasi kekerasan atau kriminalitas. Ia menunjukkan bahwa emosi, fashion, dan ambisi yang jujur adalah jalan ke depan. Kanye berhasil. Ia sudah membuktikan kepada setiap orang yang meremehkannya, termasuk Jay-Z. Namun, momen puncaknya ini dibayar dengan harga yang tidak terbayangkan.
2 bulan setelah mengalahkan 50 Cent, ibunya yang bernama Donda West meninggal karena komplikasi pasca operasi. Ibunya adalah satu-satunya jangkar moral Kanye. Kepergiannya yang mendadak menciptakan lubang hitam rasa bersalah yang mendalam. Kanye merasa sukses besar di waktu yang sama dengan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Tanpa ibunya, filter terakhir Kanye hilang. Prinsip selalu menyuarakan pikiranmu kini dieksekusikannya tanpa belas kasihan. Duka dan frustasi Kanye disalurkan ke album 808s and Heartbreak, sebuah blueprint untuk musik pop modern yang dingin dan melankolis. Namun, di panggung publik, Kanye menunjukkan sisi yang berbeda. Salah satunya adalah insiden Taylor Swift di VMA tahun 2009, yang mana adalah perwujudan dari ego yang merasa berhak mengoreksi dunia. Kita melihat seorang pria yang gak punya lagi suara pembanding. Semua orang di sekitarnya hanyalah yes man. Egonya mulai menjadi perisai untuk melindungi trauma dan rasa bersalah atas kematian ibunya. Kanye mulai melihat dirinya sebagai God atau Shakespeare yang misinya adalah memperbaiki dunia, bukan hanya membuat musik. Kanye selalu melihat dirinya lebih dari sekedar musisi. Ia adalah seorang arsitek budaya. Setelah berhasil mendominasi musik, targetnya adalah fashion. Dia selalu merasa diremehkan oleh dunia high fashion karena latar belakang hip-hopnya. Disinilah Yeezy lahir. Sebuah kolaborasi dengan Adidas bukan sekedar bisnis, tetapi pernyataan filosofis. Kanye ingin membuat high fashion yang bisa dijangkau atau setidaknya dijual secara massal. Sneakers Yeezy Boost yang dirilis pada tahun 2015 bukan hanya hype. Itu adalah kemenangan Kanye atas industri fashion yang rasis dan elitis. Yeezy adalah superpower barunya. Ia membangun imperium bernilai miliaran dolar di luar musik. Bukti nyata bahwa ambisinya tak terbatas. Tapi kekuatan ini juga melahirkan keyakinan baru. Yaitu, karena aku menghasilkan miliaran, berarti ideku benar 100%. Kekayaan dan kekuasaan menjadi filter baru yang menghalangi kritik. Sejak saat itu, persona publikannya memasuki wilayah yang tak terduga. Keyakinannya yang tak terbatas bertemu dengan politik yang keras. Dukungannya terhadap tokoh kontroversial adalah puncak dari keyakinan bahwa ia memiliki wewenang ilahi untuk mengoreksi dunia. Ini adalah periode di mana bipolar disorder-nya menjadi sangat terlihat di mata publik. Sulit memisahkan mana yang merupakan pernyataan filosofis dan mana yang merupakan gejala breakdown. Mulai dari ranting di Twitter, gimmick politik, dan kontroversi yang menyakitkan. Ini semua adalah trauma yang terekspos di depan umum. Setiap ledakan adalah upaya yang salah arah untuk mendapatkan kembali validasi. Bukan dari fans atau industri, tapi dari sosok yang hilang, yaitu ibunya. Kita bisa melihat pada album Donda yang dirilis tahun 2021. Ia menamai album itu untuk ibunya. Membuat listening party, di mana ia merekonstruksi rumah masa kecilnya. Itu adalah panggilan spiritual. Kanye nggak lagi berjuang untuk jadi rapper nomor 1. Ia berjuang untuk membuktikan kepada satu orang, yaitu ibunya yang sudah tiada, bahwa segala kegilaan, kesuksesan, dan kontroversi yang ia peroleh adalah sepadan. Kanye West adalah gambaran tragis dari seorang pria yang terlalu manusiawi, penuh rasa bersalah, trauma, dan duka, tapi dipaksa tampil di panggung yang menuntutnya untuk menjadi dewa. Kanye berhasil meraih legasi abadi yang dia inginkan, tapi biaya terbesarnya adalah kedamaian dirinya sendiri. Kanye West mungkin telah membangun imperiumnya hanya untuk kemudian menguji batas-batas kekuasaannya sendiri hingga batas kehancuran. Tapi kita tidak boleh melupakan di mana semua ini dimulai. Dengan suara yang menolak untuk dibungkam. Dia memenangkan pertarungannya untuk diakui, bukan dengan mengikuti aturan, melainkan dengan mendefinisikan ulang jenius itu sendiri. Legasi Kanye bukan hanya tentang skandal atau sneakers Yeezy, tetapi tentang pembuktian bahwa seni sejati tidak pernah meminta izin. Di balik semua kontroversi yang menguras tenaga, tetap ada fakta bahwa ia adalah seniman yang berani menunjukkan kerentanan, rasa sakit, dan ambisi yang begitu besar hingga mengubah blueprint budaya global untuk selamanya. So, segitu dulu cerita tentang legasi Kanye West. Bagaimana pendapatmu tentang perjalanan hidupnya? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih.